Blang dum blang dum blang. 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 Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Nah, tapi beberapa guru masih nyaman dengan gaya seperti ini. Nah, itu ya tugasnya masing-masing untuk Ya. untuk peer education, Peer teaching, peer education, peer Tapi biasanya tuh yang udah tua-tua. ya, agak tua-tua sih. Nah, Ya, nggak wajar cuma sih. tua sih Bang, ini ada juga yang muda. Tapi mungkin dia belum Mungkin terpapar belum dengan metode-metode terpapar, yang iya. benar gitu loh. Iya. Bahkan ada satu kekhawatiran. Ini produk mana nih? Iya. Nah, produk mana? Udah labeling itu udah ada ya. Iya. Kalau udah produk-produk wah ini barat nih, Yahudi nih. Wah, udah nggak mau. Itu. Padahal kan sebetulnya sorry ya. Stigmatis. Padahal kalau mau dikaji lagi, semua itu pendidikan itu kan ilmunya semuanya sudah ada gitu. Cuman tinggal kitanya mau mengolah, artinya nggak ini ilmu itu mau dari Yahudi atau dari mana gitu kan, lepas dari hal itu. Yang penting yang sifatnya memang untuk membangun, ya monggo. Zaman dulu Bang, ada sekolah resmi nggak di Indonesia? SR kali ya, sekolah rakyat. Belum, itu kan udah ada ijazahnya kalau itu. SR kan produk Hindia Belanda. Ya nggak pernah ada lah. Pesantren, Pesantren nggak? ada ijazahnya nggak? Pesantren nggak ada ijazah. Nah, maksud gua tanpa ijazah kan orang masuk pesantren juga bukan bekerja, Iya betul. buat pendidikan. Tapi pada memang waktu itu. salah satu, makanya kan kembali lagi tujuannya untuk apa? Makanya kalau ada beberapa pesantren yang mengatakan, kamu mau belajar di sini untuk apa? Kalau cari kerja, silakan, bukan di sini tempatnya. Dan di pesantren dia diajarin life skill. Life skill misalnya kayak bercocok tanam. Sorry ya, gue di pesantren itu gue nggak bisa banyak belajar ya. Artinya yang nggak didapat di sekolah. Nah, jadi pesantren itu ada life skill learningnya, Nah, ada formal schoolnya. Iya. Jadi ada SD-nya, cuman di luar itu dalam asrama ada pendidikan yang Iya. yang bentuknya life skill-nya sih. Waktu saudara gue di pesantren juga gitu, diajarin tani, Ada. diajarin nyablon, diajarin Ada. jahit, diajarin Berat. montir gitu loh. Sesuatu yang bisa langsung lo kerjakan di dunia nyata Berarti ya. kan tujuannya nanti kalian kerja lagi kan? Nah, belum tentu jadi sebagai pegawai ya Bang. Nah, Jadi dia punya usaha konveksi dengan kemampuan skill dia bisa buka pesanan orang gitu. Nah, Itu berarti usaha. ada unsur di sana tuh unsur inisiatif dong. Iya, Ya, itu dikasih kreativitas, dikasih Iya. kebebasan. ya tujuannya kan untuk belajar, untuk mencerdaskan diri sendiri biar menjadi orang yang paham, merdeka ya kan, biar nggak dijajah lagi oleh kebodohan kan gitu. Masalahnya sekarang ketika kita lari ke tadi dibilang, wah ini produk barat, produk segala macam. Apakah di pesantren itu juga ada hierarki otoritas, Bang? Maksudnya hierarki otoritas gimana? Ada. Kalau hierarki pesantren itu seperti sistem kerajaan, tapi kita menganut yang namanya adab. Tetap kita menghormati gitu. Kita menghargai. Ya kan ada satu tokoh misal kiainya, ya kan tetap ya kan apa yang kata kiainya bilang, artinya di situ mendidik anak, ya kan? Beda loh. Ya ini kalau orang-orang yang kita anggap bahwa ini agak otoriter juga, sebetulnya sih enggak. Mengajarkan kita menjadi orang yang bahwa ini Menjadi bijak ya. lebih bijak, ya kan seperti Pernah itu. nggak ada kejadian di mana kiai minta maaf? Kayak ada, selalu minta maaf. Maaf ya, misalnya Iya. Bapak kemarin. Biasanya kiai itu biasanya lagi pada imtihan maksudnya setelah ujian atau kelulusan, maaf Santai. ya kiai di sini kami mohon maaf, itu secara umum. Nah iya, misalnya gini, Gitu. ada satu kejadian di mana kiai salah ngejelasin, lalu dibenerin murid, ada nggak? Ya ada lah, pasti ada lah. Pasti ada ya? Pasti ada. Jadi istilahnya bukan satu sentral utama, bukan jadi sumber ilmu yang Iya. utama, tapi jadi fasilitator juga. Iya. Iya, pendidikan pada intinya seperti komunikasi dua arah. Dua arah, nggak Iya bisa kan? arah. Karena gue ngalamin ngaji di mana gue nggak boleh nanya Bang. Kalau tanya ntar Yahudi, nanya mulu. Oh, iya. Nggak boleh Tafsir nanya. kamu tafsir. Ini bukan diskusi, ini ngaji. Loh, bukan yang ngaji dalam mengkaji. Beda mungkin konteksnya bahwa pada saat itu dia mengaji yang hanya monolog.
Dia sendiri, dia yang menjelaskan dan di situ tidak dibuka tanya jawab. Di sini Nah. ada yang begitu. Nah, maksud gua kan ketika dia menjelaskan pasti ada pertanyaan dong. Wah, gua belum jelas nih. Nah, Gua angkat tangan. biasanya. Nah, Ngapa nggak angkat tangan, Boy? Mau nanya Ustaz, tadi intinya maksudnya gimana ya? Kok beda dengan apa yang saya gini? Tuh jadi gimana ya? Ini ada kaitannya nggak sih sebenarnya kayak misalnya mengkaji kan tadi mengaji kan pada dasarnya itu mengkaji ya? Haji, tapi kaji enggak ya. gini. Bahkan di kelas pun biasanya ada gua lagi menjelaskan, tiba-tiba ada anak-anak yang angkat tangan dan dia nggak ada satu hal yang dia tidak paham. Oke, gua nggak mengangkat, nggak boleh nanya. Gua nggak bilang nggak gitu, nggak. Tapi boleh nanti ada sesi pertanyaan. Sekarang kamu dengarkan dulu, ada pertanyaan nanti. Nah, itu. Karena pada saat kalau kita lagi jelasin tuh banyak pertanyaan, ini makalah materinya nggak akan selesai. Biasa anak-anak gitu. Karena kan memang di samping kita juga encourage anak-anak membuat isu, kan anak tuh sekarang isu sekarang tuh udah cerdas ambil isu. Tergantung kitanya sih mengarahkan kemana. Itu yang pertama. Intinya ada waktu lah untuk bertanya lah. Ada waktu untuk bertanya. Tetap ada waktu, ada pertanyaan, dibuka pertanyaan. Yang lucunya lagi, Jam 9 malam. Ya nggak apa-apa lah udah. Lanjut terus. jadi lupa deh gue ngomong. Ya, kalau terbukti. Iya. Ketika ada kita tanya, dia lupa. Jangan-jangan ketika si Ustadz itu lagi jelasin, Dia dua lupa. kan plek. Tadi gue mau ngomong apaan ya? Jauh. Perasaan, boy. Ya kan? Ya enggak, kembali lagi tadi misalnya ada hierarki kiai kan namanya adab. Nah, kalau adab sih gue etika sih wajib ada. Etika wajib ada. Karena kan kita timuran dong. Ngajarin etika Iya wajib kan? ada. Bagaimana ilmu kita mau berkah, ya kan? Kan gitu kan. Tapi tadi konteksnya kalau kita kemudian jadi otoritas yang sewenang-wenang, Nah, itu enggak. itu yang salah tuh jadinya. Dan menghasilkan produk yang seragam sih kan. Makanya kayak pendidikan itu contohnya tadi kayak di pesantren kan justru yang di luar pesantren itu pendidikan agama banyak yang agak melenceng gitu kalau saya bilang karena menyeragamkan sesuatu. Nah, itu. Tidak memberikan ruang untuk Ya, seorang diskusi. bertanya, Ya, diskusi gitu loh. Biasanya ya mohon maaf ya, apalagi zaman sekarang ini ya kan. Makanya gue bilang, gue bersyukur gue di pesantren. Jika gue nggak ada pesantren, mungkin gue berpikir dengan kacamata kuda, ya kan. Gue di Jakarta kan, itu karena gue di pesantren, jadi gue banyak tahu, pikiran gue terbuka, dan gue banyak guru, dan gue paling tidak cara gue berpikir memberikan gue tuh inspirasi. Oh seperti ini pendapat-pendapatnya. Iya betul. Kan ilmu itu kan harus luas. Nah, karena kan dinamis. Dan pengetahuan beragam lah pasti. Iya. Karena setiap orang beda pengetahuan. Kesimpulannya sekolah itu candu bener ya, Boy. Untuk saat ini. Saat ini bener ya. Ya. Mungkin ya kesadaran kita ini yang kesadaran teman-teman semuanya untuk berani mengubah. Harus berani membuat satu terobosan. Betul. Ya kan? Bikin terobosan, berani ngomong. Ya kan? Jadi buat misalnya ada yang nonton ini adalah murid, ya lu mesti berani misalnya kalau bukan gua ngajarin ngelawan ya, bukan. Tapi ada caranya. Ada caranya. Mesti berani bilang ketika guru salah bilang salah, tapi dengan adab yang baik. Dengan apalah punya argumen lah di belakang. Ya, jadi bukan sekedar ketika lu nggak setuju sama guru, ya lu bukan ngelawan gitu bukan, tapi lebih Pak mohon maaf ada pertanyaan atau Pak bukankah harusnya begini. Itu kejadian Boy waktu zaman gue SMA kelas 3. Kenapa? Tiba-tiba guru agama datang bawa segepok kupon. Iya. Suruh masing-masing orang dapat satu kupon isinya 100 lembar untuk mintain sumbangan buat bangun masjid sekolah. Terus? Gue nolak. Cara gue waktu itu emang gak kasar. Gue bilang, saya sekolah bukan buat jadi peminta sumbang-sumbang. Mohon maaf Pak, saya gak mau. Terus gurunya? Karena gue satu mulai, gue satu kelas gak mau akhirnya. Nah guru itu merasa gue sebagai provokator sehingga memicu teman-teman memberikan penolakan yang sama. Itu gue dipanggil, dimusuhin Boy sama guru agama. Nilai jelek mulu dong lu. Nilai jelek mulu dong gitu. Lah kalau nilai jelek mah bisa nilai cuma nilai angka. Iya, terus Tapi kan value-nya lu ngajarin apa sama gua? Lu minta gua jadi tukang minta sumbangan. Oke, misalnya ada yang menyumbang Kak, misalnya sukarela gitu. Nih Pak Guru punya nih istilahnya kupon buat bangun masjid, kira-kira ada yang mau nggak sukarela bantu nyebarin ini? Bukan dibilang satu anak 100 ya wajib. Itu kejadian dan itu gue lawan.
Jadi setelah itu berarti pembelajaran lu jadi tolak menolak dong sama si guru. Iya. Ya Ya secara value jadi cuman kayak menggugurkan kewajiban, Bang. Ya, kembali lagi sekolah candu ya. Iya. Candu. Dan Jadi, potong. Jadi berharapnya si guru itu berharapnya semua orang akan nurut sama dia, akan patuh sama dia. Karena gua guru, lu murid, lu mesti patuh sama gua. Nggak bisa begitu. Ngerti kan maksudnya? lu sekolah di mana sih emang? SMA Halim. Sebut sebut. Sebut Enggak merek. kepancing nih, nggak Iya, kepancing. pancing. Sebut merek dia. Tapi kan nggak tersebut nomornya kan? Bisa. Oke. Di Halim ada banyak sekolahan, boy. Iya. Jadi gini ya, mungkin termasuk yang disebut dengan gue coba untuk merubah paradigma gitu kan. Bahkan gue nih ya, di pesantren gue nih, ketua yayasan kiai gue, karena dia tahu gue ngajar guru TK, dia pengen tahu, lu bener kan guru TK? Bener, lu ngajar TK. Gue pengen tahu lu ngajar katanya gitu kan. Ya, gue bilang ya ayo Main sono. Akhirnya gue main kan ngajar TK-nya sekali tuh. Dia pengen tahu gue ngajar gitu kan. Gimana sih katanya ini orang katanya. Malah lu pesantren tidur mulu. Ketahuan. Satria mana sih, Bang? Ya, gue nggak sebutin merek lah. Nggak kepancing. Sama juga sama. Gue pesantren juga. Artinya gue punya ya memang nggak ngerti ya bahwa banyak baca, terus gue mengeksplor diri gue sendiri, gue di mana sih posisi gue, nyamannya gue kan gitu. Betul. Mereka akhirnya gue masuk ke sekolah TK tersebut yang dimana notabene di situ nggak ada guru laki-laki, gue orang baru, ujuk-ujuk datang. Udah nangis tuh anak-anak? Nggak ada yang nangis, bingung kan? Ya karena gue udah terbiasa dengan ngajar TK, gue bawa ya kan, andalan gue ya kan. Kalau ke bahasa anak sekarang, lu mah enak katanya. Nggak lagi kenceng-kenceng doang masuk surga. Lumayan enak kata kenceng-kenceng masuk surga. Kayak nggak jadi. Kayak nggak jadi. Iya. Iya, Dan udah. akhirnya si kiai tersebut apa namanya? Angkat topi Bang ya. Angkat topi. Dia ngelihat gua dan komunitas baru dan gua bisa eksplorasi anak-anak dan anak-anak itu senang dan anak-anak itu menerima welcome ya kan. Gue terima kasih banget sih, gue bilang ya ini buat bos gue nih ya. Buat bos gue, tapi gue gak sebutin namanya ya kan. Tit. Enggak, tapi gue akuin sih Bang, tempat kita kerja yang dulu itu memberi banyak sekali perubahan sama gue. Ya. Itu benar-benar karena membuka wawasan gue ya, despite of the conflict we have inside. Tapi tempat kita kerja dulu itu benar-benar memberi banyak wawasan baru, banyak perspektif baru, terus metode-metode yang kemudian di luar metode yang pernah gue pelajarin gitu. Jadi memang alhamdulillah sih gue bersyukur banget pernah ada di tempat yang sama waktu itu gitu. Itu juga membuat apa ya? Pernah ada di tempat yang dulu itu membuat gua seperti sekarang ini banyak berubah, banyak kemudian metodenya lebih fleksibel sama anak-anak dan kepake gitu loh. Dan itu memang benar sekolah memerdekakan adalah dimana kita berdiri sama rata dengan murid, bahwa sepersekian detik kita bisa berubah jadi murid dan dalam guru sekaligus. Lagi ngajar ini kita bisa berubah. Dan tiba-tiba ketika anak kita memberi pertanyaan, anak-anak kita menjawab dengan perspektif yang berbeda, maka kita belajar lagi hal yang baru dari anak-anak. Kalau hal tersebut gue lebih lihat kepada karakter manusia yang open minded sih, berpikiran terbuka sih. Nah, berpikiran terbuka itu kan selalu difasilitasi dong. Iya, tapi kalau orangnya udah saklek karena hasil yang seragam tadi kan, itu yang susah kita rubah. Nah, ya kalau gue boleh jujur ya, gue produk seragam itu boy. Memang dalam gue juga produk seragam. Iya, sama. Dalam Kita prosesnya, sama lah. dalam prosesnya ada pemberontakan kecil yang kemudian nggak bisa nih kayak begini nih, ini nggak bisa nih begini nih. Oh gue disuruh sama rata gitu. Ya tadi gue bilang pengalaman lagi, waktu gue SMA gue anak bahasa. Istilahnya anak buangan. Dia dulu ada 3 jurusan, IPA, IPS, bahasa. Gue didongkrak supaya masuk IPS, tapi gue nggak mau. Pak, biarin saya di bahasa aja. Ternyata di bahasa gue berhasil punya prestasi gitu.
Dan salah satu prestasinya adalah membuat dan merancang radio sekolah. Lah apa hubungannya sama bahasa? Nggak ada hubungan bahasa. Bahasanya cuma buat siaran. Tapi proses membangun pemancarnya itu, membangun pemancarnya kan proses fisika. Iya. IPA. Bahwa gue udah kemudian nih lu lihat anak-anak IPA nih. Gua anak bahasa bisa bikin radio. Itu punya kan udah out of the box dong. Out of the box sudah punya solusi buat komunikasi teman-teman pada waktu itu. Nah, sebut tuh murid merdeka, mereka belajar ya itu. Nah kan itu udah berangkat dari kegelisahan bukan dikotomi. Pemberontakan kecil. Kalau gua pengen ada di gua di bahasa koridor gua jadi penyiar aja. Nggak akan jadi radio sekolah gitu. Nggak akan jadi radio sekolah. Nah, gua berangkat dari itu kan seperti dikatain sama guru gua wali kelas. Jangan mentang-mentang kamu anak OSIS, kamu bisa keluar seenaknya. Dalam hati gua doa amat sepanjang nilai gue bagus. Standar nilai sih ya. Iya makanya. Standarannya. Ketika nilai gue bisa bagus, diem dia. Ya karena standar nilai bukan value. Iya. Satu lagi nih contoh. Ini gue kembali ke flashback lagi ya kan. Gue pertama kali kuliah gue ke Jawa Timur gitu kan. Sampai ibu yayasan waktu itu gue soal di sini kuliah jurusan apa? Pertama tanya dari mana gitu kan, biasa kan. Usuluddin. Ya, dulu tanya mau dari mana? Dari Jakarta. Oh Jakarta, alhamdulillah kan gitu kan. Kuliah di Bundar. Oh di Bundar. Kamu jurusan apa rencananya? Saya insya Allah ngambil Usuluddin. Hah? Kaget punyanya. Kok bisa? Kok bisa nggak ngambil? Kenapa nggak? Iya, Jakarta kan. Ya Tarbiyah kan kalau di Bundar tarbiyah pasti ngambil ya kan. Kalau enggak, ini Usuluddin. Kalau ke Jakarta, biasanya anak Jakarta ngambilnya tuh Tarbiyah. ospol, Tarbiyah. ekonomi, teknik, hukum, terus apa lagi tuh? IT. Nah, teknik, Iya, kan? masukin teknik ya? Hukum, ekonomi, Tarbiyah nggak? ospol, tarbiyah. Nah ini kok Usuluddin? Ya, makanya kalau tarbiyah masih, pokoknya yang berbau agama. Bingung dia. Kenapa Bu? Biasa anak Jakarta. Jarang loh anak Jakarta ngambil agama. Cuma kamu doang nih. Gitu. Lu tahu angkatan kamu nih, ternyata di angkatan gue tuh ada beberapa anak Jakarta yang dari daerah. Ini aneh katanya, gue kaget. Hah? Aneh kata gue, berarti kan satu hal yang baru gitu kan. Ngambil Jakarta, ngambilnya Usuluddin. Ya? Iya, gue bilang, tujuan saya kemari emang untuk ilmu, gue bilang untuk agama, karena memang saya haus ilmu agama, kan gitu kan. Akhirnya, iya. Udah gitu kok agak kuliah, namanya kuliah kan rambut gondrong. Rambut gondrong segini gue foto gondrong. Ya kan, robek, ya nama kuliah biasa dah, eksis dah. Ya. Dekan gua, kayak gua juga. Lagi ketemu nih, lagi seminar di situ ada dekan gua kan. Ini nih, contoh katanya. Nama gua disebut dia. Gondrong, robek, masuk Usuluddin. Iya aja. Ini banget. Tapi ini mencapai gue baru sampai pada kesimpulan yang ini nih. Tadi kan dia bilang ustadznya sampai angkat topi. Iya. Minta dia ngajar TK. Kebayang anak Usuluddin ngajar TK. tapi semua itu ada proses Ki. Karena gue coba meng-compare. Gue dulu sebelum gue di tempat gue yang sekarang, gue ngajar SMP kan. Itu SMP masih zaman dia masih sekolah candu, ya kan pakai kertas, pakai LKS, bahkan gua datang tuh kucuk dari penerbit datang pas sekolah gimana, bagus nggak gini, ya kan karena gua ngeliat kurikulumnya sama, ya udah bagus, tanda tangan, besok gua dapat duit, gua bingung, ini duit apa ya kata gua, karena gua baru kan, duit LKS, pasar gua nggak pernah jual LKS gitu kan, oh ternyata yang gua setujuin, ya kan, yang gua tanda tangan, ngasih duit. Dari si penerbit ya, kepala sekolah terus dijual pada murid-murid itu masih ada kan, itu masih zaman gue banget ya. Udah gitu membaca textbook kata gue nggak mendapatkan inspirasi gue ngajar situ. Itu pertama kali gue coba belajar mengajar kalau gue anggap ya belajar mengajar di tempat instansi yang formal gitu kan. Gue nggak dapat balik lagi tuh nggak dapat ininya, feeling gue nggak dapat, siapa gue tuh nggak dapat, kayak gue ngaku kesan gue aku sampai gue bilang kamu kan guru agama harus pakai kopiah lah, aduh. Nah itu sampai standar itu ya, standar sampai ke kopiah harus banget pakai kopiah gitu kan. Nah jadi kebalikannya di sekolah gue sekarang nggak usah perlu sekolah gue sekarang malah kebaikan, lu kan guru agama, lu harus menunjukkan pakai kopi juga.
emang gua harus guru agama harus bagaimana sih? Kata gua, harus gua pakai sarung, orang gua pakai celana aja. Gua pakai celana gitu, terus terang ya, pakai celana Levi's itu. Di tempat gua sekarang. Dulunya gua nggak pakai celana, masa gua nggak pakai bukan nggak pakai celana, gua sarung terus, nggak pakai celana bahan, celana sedikit dong, gua sarungan terus kan gitu kan. Ada betul nggak bisa. Pakai sarung. Guru agama masuk ke celana, Bang. Iya nggak maksud gua bukan telanjang loh, salah nih, sorry, ini jangan salah persepsi. Maksud gua nggak bisa pakai celana Levi's ya kan. Ketemu di situ, Sebut merek jeans. iya jeans. Gue di situ ketemu komunitas orang yang beragam ya kan. Gue sampai gue ketawa ngakak nih gitu, gue lucu gitu kan. Tapi karena di tempat gue sekarang ini memberikan gue ruang untuk mengeksplor siapa diri gue, menemukan diri gue gitu kan. Akhirnya gue dapet. Itunya gue dapet. Chemistry-nya gue dapet. Feel-nya dapet, chemistry gue dapet. Siapa gue? Makanya gue kadang-kadang gue ngajar ya. Gue kadang gue umut, gue pakai gitu, pakai alat. Karena memang pendidikan sekarang itu memang harus benar-benar mereka. Bagaimana caranya apa yang gue sampaikan murid itu bisa menerima, tapi dengan cara yang berbeda. Beda-beda, ya kan? Ya, karena kan pendidikan pada ujungnya itu akan berakhir di dunia nyata dong. Ya kan, ketika seorang di pendidikan melihat sesuatu itu hal yang seragam, jadi itu akan menjadi sebuah tren tersendiri gitu. Robot itu bawa-bawa ya? Iya, jadi akan jadi tren tersendiri kan di dunia nyata pun. Tapi ketika orang melihat sesuatu yang berbeda dengan pandangan dia gitu kan, wah ini orang aneh atau ini orang gimana? Sampai ada gitu. teman-teman bilang lu nggak cocok berguru agama, cocok bulu olahraga. Ya emang setelan gua pakai sporty gitu kan, sporty gitu kan. Sampai dia bilang ada beberapa teman-teman itu nggak cocok berguru agama. Ya bukan masalah cocok atau tidak cocok, gua bilang. Ini bagaimana caranya gua mentransfer, bisa anak-anak bisa tahu tentang keagamaan, ya gue lewat dengan cara gue sendiri. Konsep bukan cuma pengetahuan ya. Iya.